Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sholat Jumat yang disholati rahmati oleh Allah, serangkaian ibadah Jumat pada siang hari ini kita mulai dan beberapa informasi dari takmir Masjid Jogokarian. Yang pertama, kami mengimbau kepada jemaah sekalian untuk merapikan soft. Dapat menjadi di banyak yang masih kosong, kami mohon untuk softnya dipenuhi terlebih dahulu. Dan bagi yang membawa alat komunikasi, kami mohon untuk dimatikan atau di silent terlebih dahulu. Yang kedua, kajian rutin forum kajian malam Selasa insya Allah diselenggarakan setiap Senin pukul 8 malam bersama Ustaz Muhammad Romelan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Yang ketiga, kajian rutin kajian sebelum pulang bersama Ustaz Ahmad Rosyadi insya Allah diselenggarakan setiap Kamis sore pukul 4:30 sore dengan mengambil tema Sirah Nabawiyah. Insya Allah disediakan buka puasa sunnah bersama. Yang keempat, bagi jemaah yang ingin menabung tabungan kurban, insya Allah akan dilayani selesai sholat Jumat di depan kantor sekretariat Masjid Jogokarian. Yang kelima, kami persilahkan kepada jemaah setelah usai sholat Jumat nanti kami persilahkan untuk menikmati sebuah Jumat. Mohon untuk berbagi dengan yang lain, satu orang cukup mengambil satu saja. Dan bagi yang ingin berpartisipasi bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di Nasibop atau langsung menghubungi kantor sekretariat Masjid Jogokarian. Yang terakhir, bertindak selaku khotib pada siang hari ini insya Allah kami bersama oleh Ustaz Muhammad Fatan Arif Ulum dengan Imam Ustaz Wafi Abdul Kudus dan adzan akan dikumandangkan oleh Saudara Alfa. Demikian mohon dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Fatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
حي على حي على Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa ingat bahwa tidak ada satu detik pun kehidupan kita ini kecuali itu adalah takdir dari Allah Ta'ala. Itu adalah ketetapan Allah Ta'ala, dan bagi orang-orang beriman itu adalah nikmat iman dan Islam inilah yang senantiasa harus kita syukuri, bukan hanya dengan meyakini di dalam hati, tetapi juga dengan menyatakan dengan lisan kita bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Ta'ala, dan membuktikannya dengan amal-amal perbuatan kita. Maka hari ini kita melangkahkan kaki ke Masjid Jogokarian ini bukanlah untuk hal yang lain, tetapi untuk Allah, untuk membuktikan kepada Allah, untuk menaati Allah, untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk membuktikan pada Allah bahwa kita ini tidak main-main ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka bagian dari syukur kita itu, jamaah sekalian, kita juga bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Kita meyakini laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini uswah hasanah, teladan kebaikan di dalam segala aspeknya, dari urusan yang kecil-kecil sampai urusan yang besar, dari urusan pribadi, memotong kuku, membersihkan diri, sampai berkeluarga, mendidik anak,
hingga kemudian kita ini mengatur negara, bagaimana berhubungan antar negara, bagaimana mengurus umat ini, semuanya ada teladannya terbaik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa hari ini kita melihat orang-orang itu secara tidak sadar mensekulerkan dirinya sendiri. Kalau urusan sholat kita harus ikut Rasul, gerakannya persis kayak Rasul, bacaannya harus persis seperti Rasul. Tetapi ketika bicara mendidik anak, kok pakai metode non Rasul? Apakah dia lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan dalam sekian puluh hadis, satu di antaranya bahwa tidak ada bayi lahir kecuali lahir di atas al-fitrah. Lalu karena kelalaian kedua orang tuanya lah, anak yang sudah lahir di atas keimanan al-fitrah itu kemudian menyimpang gara-gara orang tuanya pakai metode Yahudi atau metode Nasrani atau pakai metode Majusi atau metode yang lain. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tegaskan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada anak, tidak ada bayi dilahirkan kecuali dia lahir di atas al-fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian lalai, yuhawidani, lalu menjadikan anak itu persis seperti Yahudi, ngerti ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya, au yunasirani, atau seperti Nasrani, tidak mau belajar ilmunya, pokoknya asal jalan, pasti nabrak dan tersesat. Au yumajisani, atau seperti Majusi yang mengagung-agungkan kekuatan alam, mengatakan aku pasti bisa, serahkan pada alam. Itu aliran Majusi. Hari ini seakan-akan modern, hari ini seakan-akan ilmiah, padahal itu tidak lain bukan hanyalah sampah. Bukankah ketika kita mendengarkan kumandang azan untuk mengajak kita sholat, untuk mengajak kita kepada kesuksesan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawaban kita bukan ya aku bisa, bukan, tetapi jawaban kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Maka jamaah sekalian, kalau kita mengaku kita ini orang beriman, kita mengaku bersyahadat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya, yang berarti tindakan-tindakan kita dalam urusan pribadi, dalam urusan keluarga, dalam urusan bahkan bernegara mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mari kita seksamai. Mungkin kalau urusan negara tidak ada di antara kita atau sebagian besar di antara kita bukan pejabat negara, tetapi kalau urusan pribadi dan urusan rumah tangga, Anda hai para lelaki, Anda hai para bapak, bertanggung jawab terhadap dirimu dan terhadap keluargamu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari pedihnya api neraka. Maka hai para lelaki, hai para bapak, kembali ke rumah masing-masing, cek di rumah kita masing-masing apa yang kita siapkan dari perbendaharaan buku-buku kita, referensi kita untuk mendidik diri dan keluarga kita. Berapa buku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita sediakan di rumah-rumah kita? Berapa di antara yang sudah kita baca, yang sudah kita kuasai, yang sudah kita pelajari sungguh-sungguh, sehingga kalau kita mengharapkan perubahan umat, kita bisa melakukannya dengan jelas, dengan simpel, dengan sederhana, dimulai dari keluarga kita. Berbagai kitab telah meneliti, telah menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitan umat dimulai dari ketahanan keluarga. Bagaimana kalau keluarga-keluarga ini bangkit
bersungguh-sungguh mendidik diri mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kebangkitan akan datang bukan dari tempat lain. Jangan harapkan kebangkitan Islam dari tempat lain. Bayangkanlah, gunakanlah, manfaatkanlah keluarga-keluarga kita untuk menjadi sumber kebangkitan itu. Allah telah tegaskan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Sahabat Abu Hurairah menghubungkan antara ayat ini surat Ar-Rum ayat 30 dengan hadis ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, bahwa kebangkitan pendidikan Islam itu dimulai dari kesadaran kita bahwa mendidik anak tidak bisa tidak harus dengan metode dari Islam. Kalau kita mengharapkan kebangkitan umat, maka lihat keluarga kita masing-masing. Lihat bapaknya didik anak pakai apa, lihat ibunya didik anak pakai apa, lihat keluarganya mendidik anak pakai apa. Kalau yang digunakan adalah metode Islam, yang digunakan adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah. Tetapi hari ini atas nama modern kita pakai psikologi. Saya orang psikologi, saya baca psikologi, saya lihat psikologi. Tetapi psikologi tidak boleh jadi imam. Imamnya adalah Islam. Kita harus menakar, mau psikologi, mau pendidikan, mau ilmu apapun, mereka harus kita takar dengan Islam. Kalau sesuai dengan Islam kita pakai, kalau tidak buang jauh-jauh. Bahkan kata Profesor Langgulung, kalaupun itu kita pakai, mereka hanya boleh jadi makmum, tidak boleh jadi imam. Karena imamnya adalah Islam. Mau riset modern, risetnya orang psikologi dari zaman dulu sampai sekarang berubah-ubah. Dulu psikoanalisis, datang behavioristik, datang kognitif, datang humaniora, gonta-ganti. Kalau kita mengikuti orang yang tidak pernah mau taat sama Allah, terombang-ambing hidup kita. Kalau kita mau mendidik anak pakai metode psikologi yang psikolognya nggak pernah sholat, yang nggak pernah bersyahadat, terombang-ambing hidup kita. Maka jamaah sekalian, bertepatan dengan Maulid Nabi ini, kita tidak hanya mengingatnya sebagai hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hari lahirnya kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku umatnya, maka seksamai cara didik diri kita ini pakai apa, cara didik keluarga kita ini pakai apa. Karena tidak ada keberhasilan tanpa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian ini hai orang-orang beriman memang benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita tidak sempurna, tentu banyak salahnya, tetapi dengan bersungguh-sungguh mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dalam mendidik anak-anak kita, dalam mendidik santri-santri kita, murid-murid kita, siswa-siswa kita, insya Allah Allah akan memudahkan jalan kebaikan bagi kita, mengampuni yang salah, dan kemudian Allah akan tetapkan kebangkitan itu dimulai dari rumah-rumah kita, dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita, sehingga 10, 20, 30, 40 tahun mendatang, insya Allah Islam bangkit dari rumah-rumah yang penuh cahaya ketaatan, keimanan kepada Allah Ta'ala, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada kemurkaan Allah, maka bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah dan jangan kalian sekali-kali mati tinggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi iman dan Islam. Jamaah, hari ini Allah Ta'ala berikan kita rezeki iman Islam, berikan kita rezeki hidup, berikan kita rezeki sehat, maka marilah manfaatkan waktu yang Allah Ta'ala berikan sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah, untuk bersungguh-sungguh mengecek kembali apa yang telah kita gunakan untuk mendidik diri kita dan anak-anak kita, agar kita menyadari bahwa kebangkitan Islam tidak dimulai dari orang lain. Kebangkitan Islam adalah dimulai dari siapapun yang menyadari bahwa perbaikan itu dimulai dari dirinya, dimulai dari keluarganya, sehingga kemudian ketika Islam ini memerlukan para pemimpin di berbagai bidang, maka insya Allah rumah-rumah kita, rumah-rumah umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siap memberikan anak-anak terbaiknya, siap memberikan kader-kader terbaiknya untuk duduk di berbagai posisi, untuk mengisi setiap bidang dengan orang-orang terbaik yang dididik dengan cara-cara terbaik, yaitu cara-cara mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala di bulan Rabiul Awal ini, agar Allah Ta'ala ampuni segala kesalahan dan kelalaian kita, agar Allah mantapkan hati kita, mudahkan jalan kita, dan terangkan hadapan kita ini, di hadapan kita ini cara untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil muslimina walil muslimat walil mu'minina walil mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ij'alna muqiminash shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma urzuqna salawatin fil masjidil haram wa fil masjid nabawi wa fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz wa huwa hurrun aziz wa huwa hurrun aziz. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Baitul Maqdis. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi bilad Syam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi